Assalamualaikum adik-adik semua. Di sini ada beberapa soal tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, kemudian bentuk baku, kemudian persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, di sini kita coba jawab soal-soal. Di sini pertama, bilangan berpangkat 3/4 dapat dinyatakan dengan bentuk apa? Oke, nih. Di sini ada definisi A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A, seterusnya sampai A, sehingga A itu nanti sebanyak N kali. Oke, nah ini adalah definisi dari bilangan berpangkat. Baik, nah di sini tadi soalnya adalah 3 ini dipangkatkan dengan 4, maka ini akan sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, sehingga nanti 3-nya sebanyak 4 kali. Oke, berarti ini adalah jawabannya, sehingga pilihannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya, hasil dari A pangkat 3 dikali A pangkat 4 adalah, nah di sini ada sifat yang perlu kita ketahui, yaitu jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini akan menjadi A dipangkatkan dengan M ditambah N, pangkatnya ditambah. Maka di sini hasil dari A pangkat 3 ini dikali dengan A pangkat 4, maka ini akan menjadi A pangkat 3 ditambah dengan 4, sehingga hasil akhirnya ini adalah 3 pangkat 7. Oke, ini adalah jawabannya, sehingga pilihannya adalah yang C. Baik, soal berikutnya adalah hasil dari Y pangkat 7 per Y pangkat 5 adalah. Baik, nah di sini sifat dari bentuk soal ini adalah jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini akan menjadi A pangkat M dikurangi dengan N, pangkatnya dikurang, sehingga bentuk dari Y pangkat 7 ini dibagi dengan Y pangkat 5, maka ini akan menjadi Y dipangkatkan dengan 7 dikurangi 5, sehingga hasil akhirnya adalah Y pangkat 2. Oke, berarti pilihannya ini adalah yang C. Baik, soal selanjutnya adalah hasil dari X pangkat 4 ini dipangkatkan dengan 2 adalah. Baik, nah di sini ada sifat yang perlu kita ingat, bahwa jika ada A pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N lagi, maka ini akan menjadi A dipangkatkan M dikali dengan N, pangkatnya dikali, sehingga bentuk dari X pangkat 4 ini dipangkatkan lagi dengan 2, maka ini akan menjadi X dipangkatkan dengan 4 dikali dengan 2, sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 8. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini, sehingga pilihannya adalah yang A. Baik, soal berikutnya, hasil dari 6X pangkat 5 Y pangkat 6 dibagi 3X pangkat 3 Y pangkat 2 adalah. Baik, di sini ada sifat yang perlu kita ingat, bahwa jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini akan menjadi A dipangkatkan dengan M dikurangi N. Oke, berarti dari soal ini, yaitu 6X pangkat 5 Y pangkat 6 dibagi dengan 3X pangkat 3 Y pangkat 2, maka ini sama dengan, di sini 6-nya kita coba bagi saja dengan 3, hasilnya adalah 2, sehingga ini akan menjadi 2. X ini pembagiannya, berarti pangkatnya dikurang, 5 dikurangi dengan 3 dikali Y pangkat 6 dikurangi dengan 2, karena dia pembagiannya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2X pangkat 2 Y-nya pangkat 4. Oke, ini adalah jawabannya, sehingga pilihannya adalah yang B. Soal berikutnya adalah bentuk sederhana dari bilangan berpangkat 2 pangkat min 5 adalah. Baik, nah di sini sifat yang sesuai dengan soal ini adalah
Jika ada A pangkat min N, maka ini akan sama juga dengan 1 per A pangkat N. Oke. Nah, dari soal katanya tadi 2 pangkat min 5, maka ini bisa kita tulis menjadi 1 per 2 pangkat 5. Sehingga ini akan menjadi 1 per, ini 2-nya sebanyak 5 kali ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Oke, sehingga hasil akhirnya ini akan sama dengan berapa? Nah, di sini tadi 2-nya itu sebanyak 5 kali ya. Karena 2-nya dipangkatkan dengan 5. Oke. Berarti hasil akhirnya ini akan sama dengan 1 per 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 adalah 32. Sehingga pilihannya adalah yang D. Baik, soal berikutnya adalah hasil dari 5 pangkat 0 ditambah dengan 1 adalah. Oke, di sini sifat yang harus kita ketahui adalah jika A dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, berarti dari soal katanya 5 pangkat 0 ini ditambah dengan 1, maka ini akan menjadi 5 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti ditambah lagi dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Oke, ini adalah jawabannya. Sehingga pilihannya itu adalah yang A. Baik, soal selanjutnya adalah bentuk sederhana dari akar 32 adalah. Oke, nah di sini kita coba lihat sifat dari bentuk akar. Jika ada akar dari A dikali B, maka ini boleh kita ubah menjadi akar A dikali dengan akar B. Oke, berarti di sini dari soal katanya akar dari 32. Baik, berarti 32 itu ini bisa kita ubah saja menjadi 16 kali 2 dengan catatan salah satunya harus bisa diakarkan ya. Di sini 16 bisa diakarkan ya. Maka ini akan sama dengan akar 16 dikali dengan akar 2. Sehingga karena akar 16 itu adalah 4, maka jawabannya adalah 4 akar 2. Oke, berarti pilihannya adalah yang B. Baik, soal berikutnya adalah hasil operasi bentuk akar 7 akar 2 ditambah akar 8 adalah. Oke, berarti ini akan sama dengan 7 akar 2 ditambah akar 8 itu kita ubah saja menjadi 4 dikali 2. Karena 4 bisa diakarkan ya. Berarti ini sama dengan 7 akar 2 ditambah dengan akar 4 dikali dengan akar 2. Ini sesuai dengan sifatnya ya. Maka ini akan menjadi 7 akar 2 ditambah akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 2. Sehingga karena dia ini sama-sama akar 2, maka ini bisa kita jumlahkan. 7 ditambah 2 adalah 9, berarti 9 akar 2. Oke, berarti pilihannya adalah yang C. Soal selanjutnya adalah bilangan 6 per akar 2 apabila dirasionalkan menjadi. Oke, berarti 6 per akar 2 itu ini sama dengan 6 per akar 2 kita coba kalikan dengan sama-sama akar 2 ya. Berarti dikali dengan akar 2 per akar 2. Maka di sini yang harus kita ketahui adalah ada sifat kalau misalkan ada bentuk akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Akarnya hilang kalau angkanya sama ya. Nah, di sini akar 2 dikali dengan akar 2, maka hasilnya adalah 2. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi 6 akar 2 per 2. Oke, berarti di sini 6 bagi 2 bisa ya, sama dengan 3. Maka hasil akhirnya ini akan sama dengan 3 akar 2. Oke, berarti jawabannya ini adalah yang A. Baik, soal berikutnya di sini adalah bilangan 10 dibagi dengan 3 ditambah akar 7 apabila dirasionalkan menjadi. Oke, berarti di sini 10 dibagi dengan 3 ditambah akar 7. Ini kita coba kalikan dengan sekawan dari penyebutnya ya. Sekawannya itu berarti 3 dikurang dengan akar 7.
Oke, berarti di bawah juga kita kalikan dengan 3 dikurangi akar 7. Maka ini akan menjadi, nah di sini yang harus kita ingat terlebih dahulu sebelum kita jawab, kalau misalkan ada perkalian A ditambah B dikali dengan A kurang B, maka ini hasilnya adalah A dikali A, berarti A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Oke, berarti di sini akan menjadi 10 dikali dengan 3 dikurangi akar 7, ini yang di atas ya, dibagi dengan, berarti ini 3 kali 3 atau 3 kuadrat adalah 9 dikurangi akar 7 dikuadratkan adalah 7. Sehingga di sini 9 kurangi 7 ini hasilnya adalah 2. Berarti di sini 10 dibagi 2 itu adalah 5. Maka ini akan sama dengan 5 kita kalikan dengan 3 dikurangi dengan akar 7. Oke, berarti di sini kita coba kalikan satu-satu ya. 5-nya kita kalikan 3, kemudian 5-nya juga kita kalikan akar 7. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 3 15 dikurangi dengan 5 dikali akar 7 adalah 5 akar 7. Oke, berarti pilihannya adalah yang C. Selanjutnya, bentuk baku dari 450.000 adalah, oke, di sini yang harus kita ketahui adalah ada bentuk baku. Bentuk baku itu bentuknya adalah A dikali 10 dipangkatkan dengan N. Nah, ini adalah bentuk baku ya. Dengan catatan A itu nilainya adalah antara 1 dan 10 dan N-nya itu adalah bilangan bulat. Oke, ini adalah bentuk baku. Baik, berarti dari soal tadi katanya bentuk baku dari 450.000. Oke, berarti di sini akan sama dengan 4,5 ya. Ini dikali dengan 100.000. Nah, karena 4,5 itu kalau dikalikan 100.000 sama dengan 450.000 ya. Nah, maka ini akan menjadi 4,5 dikali dengan 10 pangkat 5. Karena di sini nolnya ada 5 ya. Sehingga pilihannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya di sini adalah bentuk baku dari 0,000008 adalah. Oke, berarti kita coba jawab sama-sama. 0,000008 itu sama juga dengan 8 dikali dengan 0,000001. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat angka setelah koma itu di sini kalau kita hitung angkanya itu ada 7 angka. Nah, karena ada 7 angka setelah 0 itu ya. Kalau dari sini setelah 0, maka setelah koma ya maksudnya, berarti di sini akan menjadi 8 dikali 1/10 juta. Oke, karena dia 7 angka ya di belakang koma ya kan, berarti nolnya ada 7. Berarti ini akan sama dengan 8 dikali 1/10 juta itu sama juga dengan 10 pangkat 7 karena nolnya ada 7. Maka di sini hasil akhirnya adalah 8 dikali 10 pangkat min 7. Nah, ini adalah jawaban dari soal ini. Sehingga pilihannya adalah yang B. Baik, soal berikutnya adalah hasil dari 2,5 dikali 10 pangkat 3 ini ditambah dengan 1,5 dikali dengan 10 pangkat 3. Oke, nah di sini kalau kita lihat di sini sama-sama ada 10 pangkat 3 ya. Maka ini bisa kita buat menjadi 2,5 ditambah 1,5 kemudian dikali dengan 10 pangkat 3 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 4 dikali dengan 10 pangkat 3. Berarti pilihannya adalah yang C. Selanjutnya, hasil dari 1,5 dikali dengan 10 pangkat 4 dikali dengan 2 dikali lagi dengan 10 pangkat 2. Oke, ini adalah berapa?
Baik, karena dia ini perkalian, maka kita coba buat saja 1,5 dikali 2 dikali dengan 10 pangkat 4 dikali dengan 10 pangkat 2. Ini boleh kita buat seperti ini. Nah, kita buat dua kelompok ya. 1,5 dikali 2, kemudian 10 pangkat 4 dikali dengan 10 pangkat 2. Di sini 1,5 dikali 2 adalah 3, dikali dengan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 2 itu adalah 10 pangkat 4 tambah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 dikali 10 pangkat 6. Oke, ini adalah jawabannya. Berarti pilihannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan persamaan kuadrat adalah. Oke, nah di sini yang harus kita tahu adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat itu, bentuknya itu adalah AX kuadrat ditambah dengan BX kemudian ditambah C ini sama dengan 0, dengan catatan A nya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, maka yang sesuai adalah yang D. Selanjutnya adalah himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 adalah. Oke, berarti ini kita faktorkan. X kuadrat pastilah X dikali X. Kemudian konstantanya ini adalah 12. 12 itu kira-kira berapa dikali berapa, sehingga kalau kita jumlahkan jumlahnya adalah positif 8, sehingga angkanya itu adalah 6 dan 2. Oke, berarti sebelah kiri positif 6, sebelah kanan positif 2. Oke, berarti supaya perkaliannya ini sama dengan 0, maka haruslah salah satu faktornya sama dengan 0. Boleh X ditambah 6 sama dengan 0 atau X tambah 2 yang sama dengan 0. Nah, untuk X tambah 6 yang sama dengan 0, maka nanti X nya itu akan sama dengan min 6. Dan untuk X tambah 2 sama dengan 0, maka X nya adalah min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah min 2 atau min 6. Oke, ini adalah jawaban dari soal ini, sehingga pilihannya adalah yang D. Soal berikutnya adalah himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 11X ditambah 28 ya, sama dengan 0 adalah apa? Oke, berarti ini kita coba faktorkan saja. X kuadrat pastilah X dikali X, berarti ini sama dengan 0. Kemudian konstantanya itu yaitu 28. 28 itu berapa dikali berapa, sehingga nanti kalau dijumlahkan jumlahnya adalah min 11. Oke, sehingga angkanya itu adalah min 7 dan min 4 ya. Di sebelah kiri kita buat min 7, sebelah kanan kita buat min 4. Nah, supaya perkaliannya itu adalah 0, maka salah satunya harus 0. Boleh X kurang 7 sama dengan 0 atau X kurang 4 yang sama dengan 0. Nah, untuk X kurang 7 yang sama dengan 0, maka X nya itu nanti sama dengan 7. Dan untuk X kurang 4 sama dengan 0, berarti X nya itu adalah 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 4 atau 7. Oke, sehingga pilihannya adalah yang A. Baik, soal berikutnya adalah diskriminan dari 3X kuadrat ditambah 11X ditambah dengan 5 sama dengan 0 adalah. Oke, nah di sini kalau misalkan ada bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0, maka rumus diskriminannya itu, atau kita singkat dengan D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, ini adalah rumus diskriminan. Maka dari soal katanya bentuknya itu adalah 3X kuadrat ditambah 11X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga di sini yang menjadi A-nya itu ini sama dengan 3, berarti B-nya itu adalah 11 dan C-nya itu adalah 5. Oke, berarti diskriminan tadi rumusnya adalah D sama dengan
B kuadrat dikurangi dengan 4AC. Berarti B nya tadi adalah 11, berarti B kuadrat itu adalah 11 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali A, tadi A nya adalah 3, dikali C, C nya adalah 5, sehingga 11 kuadrat adalah 121 dikurangi 60, 4 dikali 3 dikali 5, maka diskriminannya itu adalah 61. Oke, berarti pilihannya adalah yang C. Selanjutnya soal terakhir, jenis akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 sama dengan 0 adalah apa? Oke, di sini yang ditanyakan adalah jenis akarnya. Nah, di sini kita coba cek saja diskriminannya ya. Nah, untuk menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat ini. Di sini A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 10, dan C-nya itu adalah 25. Maka diskriminan itu atau D, rumusnya itu adalah B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C. Oke, berarti B kuadratnya itu sama dengan B-nya tadi min 10, berarti min 10 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A. A-nya adalah 1 dikali C-nya adalah 25, sehingga ini akan menjadi 100 dikurangi 100, sehingga diskriminannya itu sama dengan 0, karena 100 kurang 100 adalah 0. Berarti di sini karena di sini D-nya itu sama dengan 0, maka kesimpulannya itu adalah persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar kembar. Oke, nah di sini mempunyai dua akar kembar itu syaratnya adalah D sama dengan 0 ya. Baik, ini adalah jawabannya, sehingga pilihannya adalah yang B. Baik, adik-adik semua, sampai di sini dulu pembahasan soal kita hari ini. Sampai jumpa di soal yang lain.